Bapak Ustadz Saiful dan juga para jajarannya, wabil khusus juga yang saya hormati tuan rumah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan diadakan acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat beliau. Dan mudah-mudahan Allah turunkan berkah di rumah beliau ini. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Romli, juga para jamaah sekalian, wabil khusus Bapak RT, saya hormati. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat walafiat, terutama adalah nikmat iman wal Islam. Karena tanpa nikmat itu, saya yakin pada malam hari ini kita tidak akan bisa berada di tempat yang mulia ini. Karena dengan nikmat itulah kita bisa hadir di majelis ilmu yang penuh barokah ini. Ya, karena susah sebenarnya hadir di majelis ilmu itu susah tanpa adanya kenikmatan. Nikmat sehat terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam kita. Apalagi malam Senin begini ya, memang rada-rada udah capek kita kadang-kadang. Ya hari Minggu yang punya acara mah ada yang jalan-jalan, ada yang kondangan. Iya, kenapa sisa begini enak menggoler langsung buatan TV. Sebulan sekali mau aja Ustaz. Sebulan kali doang ini mah. Sekali ya. Iya. Baik para jamaah sekalian, ya kita akan coba membahas pada malam hari ini mengenai tentang fadilah wudu. Ya sebab dulu saya pernah tanya kepada ketua majelisnya, apa nih pengajian kita yang bahas? Udah tentang sholat aja dah dulu. Ya, udah bahas tentang wudu. Al-babus sadis fi fadilatil wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a thumma qala ila sholati fa innahu yakhruju min khati'ati kayami waladathu ummuhu. Kata Nabi, man tawaddu'a lis-sholati, siapa orang yang berwudu untuk sholat, fa'ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, summa qoma ila sholati, kemudian dia melaksanakan sholat, fa'innahu, maka bahwasanya orang tersebut yahruju, bakalan keluar yaman min khati'atihi, daripada kesalahan atau kejelekannya itu man, kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari melahirkannya hu, akan orang tersebut, ummuhu, oleh ibunya. Jadi kata Nabi, siapa saja orang yang berwudu untuk melaksanakan sholat, cuma wudunya fa'ahsanal wudu'a, beliau membaguskan wudunya. Bagaimana membaguskan wudu? Awas, bukan membaguskan wudu ini di sini gaya-gayaan wudunya. Ya. Membaguskan wudu di sini maksudnya adalah mengetahui syarat wudu, mengetahui rukun wudu, dan mengetahui segala kesunahan-kesunahan yang ada di dalam wudu. Itu berarti orang tersebut membaguskan wudunya. Jadi dibaguskan wudunya, bukan kecapak-kecepek doang kita kena air, asal basah aja judulnya.
Udah wudu. Kudu capung gitu ya. Makanya yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah syarat wudunya. Mana di antara syarat wudunya? Yang pertama adalah harus Islam, pasti Islam. Yang kedua tamyiz, udah balik semuanya di sini, ya. Yang ketiganya di antara daripada rukun wudu itu adalah bersih daripada haid, bersih daripada nifas, dan juga mana harus tahu sesuatu yang dapat mencegah masuknya air ke kulit atau nempelnya air ke kulit. Nah ini nih yang kadang-kadang kita rada-rada nggak perhatiin ini. Awas nih, kalau ada sesuatu di tangan kita nih yang dapat mencegah air ini nempel ke kulit kita, maka wudhu kita nggak sah. Contoh mana? Ada cat, tangan kita ada catnya. Atau Ya. mau gimana? Lagi ntar Iya. badannya. Ada catnya tangan kita nih. Bisa kita bersihkan. Maka wajib harus kita bersihkan. Wajib harus kita bersihkan itu cat, walaupun hanya jatuhnya itu sedikit doang. Sedikit nih di tangan kita nih, tetap harus kita bersihkan. Mana lagi? Kuku nih yang misalnya yang jarang kita perhatikan mah. Iya. Tai kuku. Kuku yang jarang-jarang kita perhatiin mah. Ya, di dalamnya tuh Kotor. itu bersihkan. Bersihkan. Lagi nih kita sunnah kan, motong kuku sunnah kan? Sunnah motong kuku, apalagi pada hari Jumat kita potong. Wah, itu dapat pahala. Cuma motongnya kalau kita motong kuku dari telunjuk dulu, tunjuk kanan nih. Ya, di Batul Muin gitu dijelasin tuh. Telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking, ya. Nanti nyambung lagi, kelingking lagi. Kelingking, jari manis ya ke kiri tuh. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, jempol lagi. Kanan dulu gitu. Kebaikan kanan dulu. Ya. Itu kadang-kadang kita mah asal mau aja gitu. Yang pengen cepat. Karena ini ibadah kan tadi. Sunnah, maka tata caranya kita pakai. Iya. Ilmu ini. Ya. Iya, sama gitu. Ya kecuali mungkin, wah saya mah andai kata nggak ada buku saya buat kerja nih. Ada buat kerja, buat apa? Biasanya kalau tukang ikan mah aja buat nyapit itunya tuh. Ya aja buat ngambil. Ya kalau nggak ada kukunya kayaknya rada ribet. Nah, iya, ngambil insangnya aja kalau ada bukunya mah. Ya silakan kalau ada sudah ada manfaatnya mah. Cuma jangan lupa bersihkan. Bersihkan, takut mana nanti air wudhu nih ya nggak bisa dia ke dalam. Itu tuh dibersihkan. Mana lagi jangan sampai air ini bisa berubah gara-gara ada sesuatu yang nempel di kulit kita. Mana contohnya yang bisa berubah air? Nih. Contoh misalkan tangan kita habis diolesin apa nih? Habis diurut. Pakai minyak. Tuh kira-kira kalau minyak dikasih air dapat nyatu kagak dia? Nggak bisa kan, air sama minyak kan nyatu. Makanya kalau habis diurut atau kita habis bogore-bore, habis main minyak tuh pakai sabun, sabunin dulu kita. Ya, sabunin dulu. Supaya apa? Supaya air ini bisa nyerap, nempel ke kulit. Sama dalam masalah mandi juga begitu tuh. Bukan wudhu doangan, mandi gitu. Ya. Airnya harus kita perhatikan, airnya harus air yang suci, mensucikan. Sebab dalam masalah air nanti ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Mana? Air sabun. Suci enggak? Suci, tapi bisa mensucikan enggak?
Enggak. Kalau kita wudu pakai sabun, wudu kita sah kagak? Enggak. Mandi wajib pakai sabun. Enggak usah. Ayo. Wudu kita wudu pakai sabun. Sah nggak wudu kita? Karena airnya tercampur sabun. Mandi junub kita pakai sabun. Ayo. Kan dapat mencegah, dapat apa tuh? Merubah air tersebut yang tadinya suci, mensucikan karena dicampur sabun. Suci tapi nggak bisa mensucikan. Nah ini mandi kadang-kadang kita, makanya diperhatiin mandi. Mandi diperhatiin, kadang-kadang udah punya anak 5 mandi kagak bisa masih. Iya. Mandinya bagaimana? Maksudnya yang nggak pakai sabun begini gimana? Yang pertama dari kata kita mau mandi sunnah dulu kan kita wudhu tuh. Ya habis wudhu baru kita tuh guyur badan kita. Semuanya jangan sampai ada di anggota badan kita ini yang belum kena air. Terus kita beresin itu dulu tuh. Andai kata kita udah yakin nih seluruh tubuh kita sudah kena air semuanya, barulah di situ kita pakai sabun. Udah pakai sabun artinya mana? Mandi tadi sudah selesai kita. Kan rukun mandi mah begitu, cuma ada 2 kan rukun mandi. Nyabuninnya belakangan Ustaz ya? Hah? Nyabuninnya belakangan. Belakangan. Samponya gimana? Sampo juga belakangan. Sama. Semua dulu kayak kita wudhu dulu, kayak kita wudhu dulu beresin semuanya dulu. Iya. Tuh. Tapi ini kan ibadah pikir. Ah, gimana itu? Tuh. Ya, jadi maksudnya mah semua dulu kita basuh biar badan kita semua kena air dulu. Ya. Cuma ada 2 niat mandi kan. 1 niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Itu ada di situ suruh sabunin. Enggak ada. Betul, enggak ada. Makanya bahasanya gini, oh udah keramas belum lu? Bahasa kita mandi keramas kan. Iya, keramas belum? Bahasanya keramas kita. Itu. Maksudnya ya begitu, kita kalau mandi junub ya, itu tadi tuh. Jadi kita buasain dulu semuanya. Iya. Buasain yang pertama kali misalkan ini cebok dulu bersihin semuanya. Pokoknya andai kata kita sudah yakin betul-betul seluruh tubuh kita nih sudah kena air semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut, tak baru kita yakin dah mandi udah beres dalam hati kita. Udah ngejalanin rukun mandi. Dari niatnya sudah kita laksanakan, meratakan air ke seluruh tubuhnya sudah kita ratakan, barulah di situ ngewangiin kita. Gitu. Ya. Pakai keran dulu Ustaz, pakai keran. Langsung dari keran mulai. Yang bagus itu, bagusnya pakai keran. Kadang-kadang pakai ember doangan, ember doangan begitu. Diajaknya jurus, air ke situ lagi. Iya, betul. Yang enak mah udah pakai keran. Kalau pakai shower bagus enak lagi tuh. Mantep dah. Iya. Silem ya, silem. Iya, dulu langsung tuh. Emang udah bagus main namanya air ngocor. Iya. Ya pakai keran ngocor tuh ngalir itu enak tuh. Takutnya kalau kita pakai cuma bak doangan di situ takut ntar ukurannya kurang dari 2 gula. Ya kita pakai takut ntar dia jatuh lagi ke situ. Itu udah yang enak pak, yang aman udah itu ya pakai air yang ngocor yang ngalir. Mandi ya. Jadi baguskan wudhunya. Dibaguskan wudhunya, kemudian setelah dia wudhu dia melaksanakan ibadah sholat, maka fa'innahu yakhruju min khoti'atihi. Orang yang wudhu lalu dia melaksanakan sholatnya, maka orang tersebut pada dasarnya telah mengeluarkan kesalahannya, telah mengeluarkan dosanya, seperti orang tersebut baru dilahirkan daripada kandungan ibunya. Suci kembali. Makanya kita tuh lagi wudhu kan kita mensucikan diri kita. Kita wudhu mensucikan diri kita dari apa? Daripada dosa.
Makanya sehari kita 5 kali tuh. Kenapa harus 5 kali? Karena ternyata dosa kita juga bisa dibandingin dengan wudhu kita. Cuma kita kagak sadar aja. Ya, gitu. Ya bagusnya kita disuruh sholat 5 kali. Berarti satu sholat, misalkan kalau kita sholat asar dari zuhur ke asar, insya Allah mudah-mudahan dosa kita diampunin tuh. Dari zuhur ke asar kita sholat maghrib, dari maghrib ke dari asar ke maghrib. Kalau ke isya, maghrib ke isya. Kalau subuh berarti ke isya ke subuh. Panjang waktunya. Kenapa panjang waktunya di situ? Karena kita tidur itu mah. Iya, jelas panjang waktunya. Itu tuh, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a li sholati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliha. Tuh, man tawaddo'a, siapa saja orang yang wudu li sholati, untuk melaksanakan sholat, wa shalla, kemudian dia melaksanakan sholat, kafarallahu, maka menghapus Allahu oleh Allah dzunubahu, akan dosanya, ma bainahu, ma perkara bainahu, di antara orang tersebut, wa baina sholatil ukhra, dan di antara sholat yang lain, allati taliha, yang sesudah ada pada sholat tersebut. Jadi andai kata kita wudhu lalu kita sholat, maka Allah akan menghapus dosa kita di antara kita dan di antara waktu yang ada pada tadi tuh. Ya, kalau kita sholatnya zuhur, sholatnya asar, berarti dosa kita Allah ampuni dari zuhur ke asar. Itu diampuni dosa kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita wudhu, coba perhatikan, ketika kita wudhu, anggota tubuh kita yang kita basuh, perhatikan ya, anggota tubuh kita yang kita basuh adalah anggota yang sering kita pakai buat berbuat dosa. Mana pertama kalau kita wudhu, ngapain dulu kita? Di tangan. Ya, tangan, jari-jari ini kita. Perhatikan nih tangan kita, suka dosa gak nih? Iya. Jadi kita deh. Iya. Terus habis itu kita kumur. Nih kita satuin aja nih yang rukun sama yang sunnahnya. Iya. Udah praksa hari-hari kita aja ya. Iya, betul. Kita kumur. Mulut kita koprok, buas kita ini. Kita bersihkan mulut kita. Coba mulut kita. Ada mulut di sini orang yang gak pernah dosa mulutnya. Gak pernah. Ada. Ayo. Tuh, makanya kita disuruh kumur-kumur. Mau habis makan kek, mau kagak kek, suruh kumur-kumur. Sehingga orang yang puasa juga kalau lagi wudhu tetap aja kumur-kumur kan? Walaupun dia puasa, kumur-kumur juga. Kenapa? Karena walaupun dia puasa juga kadang-kadang mulut mah kagak puasa mulutnya. Iya, ngomel, iya tetap begitu. Mulut kita, ya, bis mulut, hidung kita, bis muka kita nih, muka kita ini. Ini muka kita nih. Apakah muka kita nggak ada dosanya? Bah. Iya, di muka ada mata. Ayo coba mata kita nih. Di muka ada telinga. Apa yang sering kita dengar coba? Makanya nih muka kita basuh banyak dosanya. Tangan kita yang kita cuci banyak dosanya. Terus mana lagi? Rambut kita di sini. Ini sarah buat otak kita nih. Karena otak adanya di sini kan. Tuh, ya, kita gosok lagi nih. Ini otak kita. Coba. Banyak dosanya kagak nih? Suka mikir yang bener apa kagak? Siasatnya buat nyiasatin apa? Adanya di sini nih. Di otak kita. Telinga. Terus kemudian kaki yang kita basuh. Emang dia yang nganterin kemana-mana juga. Itu tuh. Makanya dalam wudhu semuanya kita disuruh wudhu tuh sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Suruh bersihkan dulu anggota tubuh kita yang banyak dosanya.
Makanya tadi di sini, andai kata kita wudhu lalu kita sholat, maka kesalahan kita bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa adrakahul mauta fitilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Kata Nabi, man nama, siapa orang yang tidur ala wudu'in, mempunyai wudu, fa'adrokahu, kemudian menjumpai itu man al mauta, akan mati. Tidur punya wudu, tidurnya kepulsan, mati. Pitil kalailati, pada malam itu, bahwa maka orang tersebut indallahi, menurut Allah, syahidun, orang tersebut matinya dalam keadaan syahid. Kata Nabi. Jadi orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, orang tidur dalam keadaan punya wudu, lalu pada saat itu Allah mencabut ruhnya, matilah orang tersebut, maka matinya orang yang sedang tidur dalam keadaan dia punya wudu. Kata Allah, menurut Allah, orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Ini kan kita nggak tahu kan nanti mati dalam keadaan bagaimana kita, lempengan apa kita matinya, nggak ada yang tahu. Cuma terkadang kan banyak orang-orang yang meninggal itu dalam keadaan tidur banyak. Kagak, kan kita bukan sholat itu mah. Iya, bukan sholat. Cuma awas kalau wah berarti kagak batal, bangun-bangun langsung sholat, lain lagi. Ya, sebab kita wudhu juga buat tidur, bukan buat sholat. Tapi kalau kita wudhunya buat sholat, kita tidur, batal. Enggak, itu mah enggak ngapa-ngapa. Enggak, jangan tahu wah tidur terus dulu. Istri mau megang kos, punya wudhu. Lebih baik jangan wudhu itu. Iya, itu maksud itu ya. Rugi wudhu kan. Enggak, ini mah kita wudhu ini buat tidur ya. Kalau kita wudhunya buat tidur, bini kita mau ngempok-ngempok kita, mau ngelus-ngelus kita, atau sebaliknya kita yang pengen ngelus-ngelus bini, boleh itu mah. Asalkan megang lihat aja. Lah bagaimana ngelus-ngelus bini? Megang, Mam. Enggak, Megang yang ini. mau megang mana? Enggak ngapa-ngapa, mau megang mana itu mah? Enggak ngapa. Enggak, itu Kagak nauin wudu banget, tadi wudu masih kita megang itu aja, bukannya tidur. buat sholat. Tidur. Lain, itu mah wudu kita buat tidur. Enggak, maksudnya udah buat main bini. Bagus. Sih. Bagus. Maka kesunahannya, diantaranya kesunahannya begitu. Ya, kesunahannya begitu. Dulu sholat hajat. Sholat hajat. Acangkan dulu. Aduh. Sensor ini, udah sensor ini. Apa laki-laki itu? Iya, bagusnya begitu ya. Daripada tahu. Bagusnya. Cuma kalau misalkan kencing galak kentut mak di situ wudu lagi. Sebab ada seorang ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ulama ini nggak pernah dia mah batal langsung wudu, batal langsung wudu. Jadi dawam wudu namanya. Dawam wudu, suatu hari dites nih apakah orang ini tetap dawam wudu. Jadi tes ketika malam dalam suasana yang dingin kencing mulu. Kalau kayak bahasa kita mah anyang-anyangan kayak gitu ya. Yang keluar. Itu dites kayak begitu malam. Ya. Dia udah wudu, gak lama pengen kencing lagi. Tetap wudu terus dia. Kenapa? Karena memang udah kebiasaan dawam wudu. Dawam wudu. Ya, makanya orang yang mati dalam keadaan punya wudu menurut Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut matinya mati syahid. Cuma syahidnya awas ya, syahidnya bukan syahid akhirat tapi syahid dunia. Artinya syahid dunia ketika dia meninggal, maka ya perawatannya sama dengan mati biasa. Harus dikafani, harus dimandikan, ya harus disolatin,
Itu sama gitu. Tapi kalau yang mati syahid-syahidnya syahid akhirat kan, kalau perang mah udah nggak usah dimandiin, nggak usah dikapanin, nggak usah disolatin, kuburin aja langsung. Kuburin, nggak boleh dibersihkan tuh darah-darahnya. Buat apa? Buat saksi. Ya buat saksi. Itu. Kenapa kagak disolatin? Nggak perlu disolatin. Kenapa? Udah bebas, nggak perlu didoain lagi. Tahlilin, wah apalagi tahlil, sholat aja kagak. Gitu. Kalau syahid, lah sekarang kita mau syahid bagaimana? Ayo syahid bagaimana kita? Papua. Kalau berani mau sono. Udah kita mah pengen syahidnya udah begini aja. Kalau bisa. Dawam udah dawam wudu. Belajar dawam wudu. Kita ya maksudnya belajar di sini kalau memang ada kesempatan kita buat wudu. Itu apalagi kita kalau habis mandinya mandi pagi atau mandi siang. Oh setiap habis mandi dah kita ketemu air. Udah jangan lupa wudu. Sayang kalau nggak wudu mau di situ gitu. Ya. Ini nih di sini nih padilahnya kita mau wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimu tahir kas-shaim al-qaim. An-naimu tahir, orang yang tidur dalam keadaan suci, kas-shaim al-qaim, seperti orang yang puasa yang malamnya dia melaksanakan sholat tahajud. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci itu pahalanya seperti siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud. Gitu tuh. Siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud. Hebat nggak tuh? Buat siang bisa puasa, malam bisa tahajud mah. Ya kadang-kadang kita bisa tahajud mah, siang nggak bisa puasa kita. Bisa puasa siang, malam kagak bisa tahajud. Itu udah, makanya gampang mah udah kalau kita mau tidur, wudu. Emang rada-rada susah kita kayak begitu. Coba dah, kalau ngedengerin begini enak. Coba kita praktekin. Berat. Kenapa beratnya? Orang kita mah tidurnya di depan TV. Ya coba dah. Tidur gak diniatin tidur, ketiduran awalnya. Ya kita nonton TV gantian. TV yang nonton kita. Ketiduran kitanya. Nah, ini ya di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Siapa orang yang wudu ala tuhrin atasnya suci, kutiba lahu asru hasanatin, maka dicatat lahu baginya asru hasanatin 10 kebaikan. Jadi kita wudu di atas kesucian. Maksudnya apa? Kita dalam keadaan suci lalu kita wudu. Misal mana ya, kita sholat asar. Sholat asarnya jam 5:30. Emang tadinya kita lagi sibuk atau di perjalanan, ya pulang-pulang di rumah 5:30 sholat asar tuh kita. Mandi dulu beres tadi tuh, beres kita mandi pas mau sholat asar 5:30. 5:30 kita sholat. Beres sholat, nggak lama kemudian masuk maghrib. Nah, dalam ketika kita masuk maghrib tuh masih punya wudu, kentut belum, bini belum nyoel-nyoel, kencing juga belum, punya wudu. Masuk waktu maghrib, bagaimana kita? Nggak ngapa-ngapa kan, kita mau sholat aja langsung, nggak ngapa-ngapa. Saya mau wudu tuh, maka wudunya iya dalam keadaan suci. Maka orang ketika dia wudu dalam keadaan suci, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Ditambah maksudnya itu. Iya, dikasih diskon. Jadi jangan kita males ya wudu ya. Jangan kita males. Udah punya wudu juga kalau bisa nyampe kita ke masjid, nyampe kita ke musola, wudu lagi. Kalau memang masih ada waktu. Masih ada waktu maksudnya ketika jamaah belum dilaksanakan.
gitu, jamaah belum dilaksanain, kita datang lagi ajan, udah lagi nggak ngapa-ngapa, maka kita dapat bonus 10 kebaikan. Dah itu aja karena masih malam pertama ini mah nih. Ya. Kaget Pertama. Nah, itu aja, mohon maaf ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya untuk kita, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ibadah kita akan lebih baik lagi dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.